Saya itu mencoba melakukan studi banding terkait dengan perspektif Judaism dan Islam. Jewish itu melihat kekristenan menjadi salah satu agama yang bisa dikatakan idolatry atau penyembahan berhala. Kenapa? Karena mayoritas di dalam kekristenan itu menuhankan manusia yang bernama Yesus. Nah, jadi di situ konsep Tuhan menjadi tidak patut untuk saya imani menurut saya pribadi ya. Nah, ketika Judaism melihat Islam, Judaism menarasikan Islam sebagai agama monoteistik yang cukup sempurna. Jadi artinya ada something beautiful di dalam Islam itu sendiri. 7 perintah Nuh. Nah, ini secara nggak langsung Islam ini sudah menjalankan Sefa Miswat Bani Noah. Kalian boleh menghina orang tua Bang Valen, tapi satu, ketika Islam kau hina, maka ada konsekuensinya. Nah, kebenaran itu bukan berdasarkan ada seorang mualaf baru ya. Kebenaran yang hakiki itu dapat kita peroleh dengan menggunakan akal budi kita. Selama kita mau belajar, kita mengedepankan akhlak kita, mengedepankan akal kita untuk mempelajari sesuatu, niscaya pasti Allah itu kasih jalan kan gitu. Jadi bukan berdasarkan dogma, bukan berdasarkan imani aja ya kan, enggak. Tapi kita disuruh belajar. Makanya Islam itu sangat objektif. Ketika kalian menghina Islam, Tuhan Kristen itu berbeda dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Tuhan Kristen itu berbeda dengan Tuhan yang disembah oleh orang Judaism. Tuhan Kristen itu berbeda dengan Tuhan yang disembah oleh umat Islam. Ya, ya kalian ya harus mau mengaku itu gitu loh. Kalau kalian mau dibilang Tuhan kalian sama, ya jangan menuhankan manusia itu gitu loh. Jangan kau tuhankan Yesus. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan mendengar sebuah berita gembira ya, dan sekaligus menjadi saksi bahwa telah bertambah lagi saudara baru kita, yaitu saudara Valen ya, yang sudah resmi bersyahadat menyatakan diri untuk memeluk agama Islam. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa saudara Valen ini sebelumnya dahulu berkeyakinan agama Kristen ya, dan setelah itu beliau ini memeluk agama Yahudi ya, yang berpegang terhadap kitab Torah. Nah, melalui proses yang begitu panjang dan membandingkan ketiga ajaran ya, Kristen, Yahudi serta Islam, maka pada akhirnya saudara kita ini memutuskan untuk bersyahadat memeluk agama Islam ya. Dan juga sama-sama kita ketahui dahulu saudara Valen ini ketika masih penganut Judaisme itu seringkali berdebat dengan debater Kristen ya, mengenai konsep ketuhanan. Nah, tentunya hal ini sangat menggembirakan bagi kita semuanya. Karena apa?
jelas nantinya saudara Valen ini akan menguasai bagaimana ajaran ketiga agama yang pernah dirasakan ya serta dipelajari. Tentu ketika berdebat dengan debater Kristen itu dipastikan para debater Kristen akan kesulitan ya, karena saudara Valen sendiri sudah mengetahuinya terlebih dahulu. Nah, bagaimana kisah atau alasan dari saudara Valen ini sehingga dia memutuskan untuk bersyahadat memeluk agama Islam? Tentu kita perlu mengetahui apa saja yang menjadi alasan beliau ini untuk memeluk agama Islam ya. Dan sekaligus nanti juga kita akan melihat cuplikan proses persyahadatan yang dilakukan di Masjid Akbar ya. Nah, tanpa panjang mukadimah, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bang Valen. Alhamdulillah kita sekarang punya saudara muslim baru, yaitu Bang Valen. Assalamualaikum. Dan untuk semuanya, alhamdulillah kita hari ini bisa diberi waktu untuk masih bisa bersama di sini. Semoga kita diberi panjang umur dan semoga hajat kita semua bisa terkabul. Saya mulai dengan doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala israfil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Oke. Bang Valen, mungkin bisa diceritakan kenapa sih Bang Valen nih bisa mu'alaf, Bang Valen? Mungkin sedikit cerita untuk kali ini, dan mohon maaf teman-teman ya, ini saya saya baca ini Zoom-nya Bang Julius. Oke, Bang Valen, silahkan. Mungkin bisa memberikan satu sambutan kepada teman-teman juga. Oke, silahkan Bang Valen. Ya, dilanjut dulu prolognya. Ukti Josel, saya lagi bikin teh. 5 minute. Okay, I'm waiting for you 5 minutes. Saya akan menjawab ini ya, pertanyaan-pertanyaan dari netizen ya. Kalau prolog itu agak sulit teman-teman, tapi alhamdulillah saya adalah orang yang sangat bersyukur. Saya pengen nangis karena Bang Valen ini adalah teman yang selalu mensupport atau apapun. Ternyata Bang Valen sekarang alhamdulillah mengikuti jejak kami, yaitu saya dan Bang Julius. Kita punya grup namanya Grup Gabut. Kita itu selalu bareng-bareng dalam cerita, dalam suka, dalam duka, dalam keadaan apapun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan Allah membukakan pintu hati Bang Valen, dan sekarang Bang Valen menjadi saudara muslim kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Teman-teman, nanti kita minta doa Bang Valen ya, supaya Bang Valen mendoakan kita semua. Semoga kita yang mu'alaf, atau juga untuk Bang Valen, semoga bisa menjadi mu'alaf yang istiqomah dan kafah dalam mu'alafnya, dan semoga saya pula juga seperti itu. Dan kemudian untuk saya nangis teman-teman karena saya terharu. Sebenarnya saya tahu sih Bang Valen mu'alaf, cuman kan Bang Valen selalu bilang itu akan memberikan surprise gitu sama kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata Allah itu adalah maha membolak-balikan hati itu, benar teman-teman. Kenapa? Ketika dulu saya melihat Bang Valen ini, Bang Valen adalah orang yang sangat getol sekali memerangi saudara muslim. Tapi Allahu Akbar, ya Allah, Bang Valen sekarang bisa menjadi seorang mu'alaf. Ya Allah, saya senang sekali teman-teman. Benar, serius. Mungkin saya cengeng ya atau apa, tapi biarin aja.
Karena kita terbiasa biasanya kadang-kadang cerita-cerita bareng Allahu Akbar, ya Allah. Pokoknya saya senang, saya orang yang senang sekali Bang Valen mualaf. Nanti kita tanya ya, Bang Valen ini kenapa sih kok bisa benar-benar bisa mualaf itu? Apakah benar-benar sudah menemukan kebenaran di dalam kitab suci Al-Quran kita atau ajaran-ajaran Muslim kita yang sudah ditemukan Bang Valen, atau faktor apa sih yang membuat Bang Valen ini bisa mengubah hatinya untuk menjadi seorang muslim sejati? Allahu Akbar. Nanti kita tunggu ya. Beliau masih bikin kopi sambil tidur di dapur. Biasalah seperti itu Bang Valen ya. Teman-teman ya, mohon bersabar di sini sambil nunggu Bang Valen lagi tidur di dapur bikin teh ya orangnya ya. Pokoknya Bang Valen amazing. Oke, silahkan Ya. Bang Valen. Saya pikir sambil tidur tadi. Oh ya, boleh diceritakan kenapa sih Bang kok bisa ini langsung memutuskan untuk mualaf gitu? Ya, pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Ukti Josel dan juga untuk Ko Julius ya. Sementara YouTube-nya kita bajak dulu nih. Kita ya, bajak ya. Untuk para sahabat-sahabat HMC, saya ucapkan Assalamualaikum juga ya. Yang dibawa di live chat. Terima kasih sudah hadir di apa ini? Ini channelnya Ko Julius yang mana ya? Yang KMC ya? Kisah HMC, iya betul, di kisah HMC. Yang khusus untuk mualaf ya? Betul sekali. Ya oke. Jadi pertanyaan yang cukup bagus ya, yang disampaikan sama Ukti Josel. Kenapa saya bisa mualaf? Jadi berangkat dari satu pemahaman, seringkali berdialog, dan seringkali belajar dari sisi historikal. Kemarin saya itu ditanya sebenarnya, waktu saya ke Masjid Al-Akbar, saya berkunjung ke sana untuk mendaftar sebagai seorang calon mualaf. Ya, saya itu ditanya, kenapa Anda bisa memutuskan untuk menjadi seorang mualaf? Jadi ada satu dialog kecil antara saya dengan takmir Masjid Al-Akbar. Dan kenapa saya memilih Masjid Al-Akbar, nanti saya akan bisa ceritakan ya. Jadi ketika saya ditanya, motivasi apa yang ada di dalam benak Anda untuk menjadi seorang mualaf? Dan saya itu sebenarnya sudah 4 bulan kemarin ya, saya itu mencoba melakukan studi banding terkait dengan perspektif Judaism dan Islam. Itu pertama. Di dalam segi pemahaman Judaism, kita tahu bahwa Judaism itu sangat eksklusif dan benar-benar eksklusif khusus untuk Bnei Yisrael. Jadi Judaism itu ada dua, ada Bnei Noah, ada Bnei Yisrael. Nah, ketika saya melihat pengajaran-pengajaran dari Judaism, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada praktisi Judaism ya, terkait bagaimana sih Judaism itu melihat Kristen dan Islam. Dan seringkali saya narasikan ya, ketika Judaism melihat Kristen, ada satu nilai yang mungkin bisa dikatakan apa ya, negatif ya. Itu sih ini saya ngomong loh sama takmir Masjid Al-Akbar ya. Jewish itu melihat kekristenan menjadi salah satu agama yang bisa dikatakan idolatry atau penyembahan berhala. Kenapa? Karena mayoritas di dalam kekristenan itu menuhankan manusia yang bernama Yesus. Nah, jadi di situ konsep Tuhan menjadi tidak patut untuk saya imani, menurut saya pribadi ya. Nah, ketika Judaism melihat Islam, Judaism menarasikan Islam sebagai agama monoteistik yang cukup sempurna. Jadi artinya ada something beautiful di dalam Islam itu sendiri.
Makanya di situ saya belajar gitu loh, belajar memahami terminologi Quran, bagaimana pengajaran Quran, bagaimana sisi historikal yang diajarkan oleh baginda Rasulullah kepada umatnya. Dan ketika saya membaca Quran ya, membaca Quran dalam sudut fundamental, banyak sekali kesamaan-kesamaan pada sisi historikal di dalam nabi-nabi yang diyakini oleh bangsa Israel. Contoh kayak Musa. Musa itu sebenarnya ada kesamaan dengan baginda Rasulullah. Sekalipun baginda Rasulullah bukan nabi atas bangsa Israel. Namun ada kesamaan ketika membawa satu risalah yang Hashem ajarkan kepada bangsa Israel. Itu pertama ya. Jadi Musa dengan baginda Rasulullah itu ada kemiripan, ada kesamaan. Kalau mau dibilang saudara, bangsa Israel ya, yang nenek moyangnya itu adalah Abraham Avinu yang memiliki anak namanya Yiskak dan Ismail, dan Yiskak memperanakan Yaakov, Yaakov memperanakan ke-12 suku, artinya masih ada saudara ya. Dari keturunan Yaakov yang nenek moyangnya adalah Abraham yang memiliki anak Yiskak, yang memiliki saudara Ismail, sebenarnya saudara. Bahkan di dalam perspektif Judaism, Jewish dan Islam itu sebenarnya saudara ya. Brother, satu bapak dan juga satu Tuhan yang sama. Nah, dari perspektif seperti itu, saya berpikir gitu loh. Nah, kalau Judaism melihat monoteistik dari Islam itu sudah perfect, why not gitu loh. Kenapa sih kok kita nggak ke Islam kan gitu. Sementara Judaism sendiri melihat Islam itu menjadi salah satu religion yang sangat positif, religion yang beautiful, religion yang penuh dengan law, atau kalau dalam Jewish perspektif ada satu halakah, di Islam itu syariat. Nah, di situ saya mempelajari konsep segi fundamental di dalam Islam ya. Islam mengajarkan bahwa Tuhan itu ahad yang ada dalam surah Al-Ikhlas ya, dan konsep daripada Islam itu tauhid. Nah, tauhid sendiri itu menjelaskan bahwa sang pencipta itu satu, nggak ada yang lain ya. Bahkan ketika saya mempelajari konsep-konsep tauhid yang ada di dalam Islam, baik itu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, di sana dijelaskan bahwa hanya ada satu Allah. Ketika kita mempelajari tauhid rububiyah, kita diajarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu satu. Ketika kita mempelajari tauhid uluhiyah, kita diajarkan di setiap kita beribadah, kita sholat, kita diwajibkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala yang ahad itu ya, yang satu itu. Terus ketika kita mempelajari tauhid asma wa sifat, di setiap nama-nama Allah atau asmaul husna, kita meyakini bahwa hanya ada satu Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ saya berpikir sama gitu loh. Konsep tauhid yang mengesahkan sang pencipta itu sama persis dengan iman fundamental Judaism yang ada di dalam Slosa Asyari Karim ya, di dalam 13 prinsip iman Judaism yang mempromosikan satu Tuhan. Dan setelah saya mempelajari konsep fundamental itu, saya ngelihat bagaimana sih moralitas yang diajarkan di dalam Islam, dan saya saya udah percaya semua agama itu ngajarin yang namanya moralitas. Nggak perlu ditanya kalau masalah moralitas, setiap agama pasti mengajarkan moralitas. Moralitas yang positif tanpa menyakiti umat-umat yang lain. Makanya ketika saya melihat bagaimana baginda Rasulullah mengajarkan Islam ya, beliau cukup konsisten gitu loh. Artinya begini, sekalipun beliau berkuasa, tetapi beliau itu memberi satu kebebasan kepada umat non-Islam untuk beribadah. Nah, di situ kita ngelihat bagaimana Islam sendiri mengajarkan juga toleransi. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Nah, seperti itu.
Dan baginda Rasulullah sendiri juga mengajarkan saling mengasihi ya, antar sesama, udah pasti. Bahkan dari tindak tanduk baginda Rasulullah ketika beliau mengasihi umat-umat Yahudi, itu salah satu apa ya? Salah satu contoh kronologis yang menjadi satu sisi historikal gitu. Nah di situ saya berpikir why not ya, kenapa enggak? Dan akhirnya saya memutuskan kan gitu. Karena kita tahu bahwa Islam itu juga menuhankan apa yang disembah oleh Ibrahim, apa yang disembah oleh Ismail, apa yang disembah oleh Yiskak dan juga Yaakub. Jadi semasa hidup Baginda Rasulullah mengajak umatnya untuk menuhankan Tuhan yang disembah oleh Ibrahim itu ya. Sekalipun dalam perspektif Judaism dan Islam tidak mungkin sama 100%. Artinya di dalam kultur budaya Semitik, baik Judaism dengan Islam itu ada kesamaan. Udah pasti ada kesamaan karena mereka saudara ya. Dan itu nggak beda jauh gitu loh. Paling berbeda hanya berapa persen ya. Nggak mungkin lah sama 100% nggak mungkin. Nah kalau kita ngelihat Mose Rabbeinu atau Nabi Musa yang diutus oleh Hashem kepada bangsa Israel. Bentar, saya ada telepon bentar ya. Bentar. Nah dari situ saya berpikir gitu loh, ketika Musa mengajarkan halakah kepada bangsa Israel itu sama persis dengan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah ya, mengajarkan untuk mempromosikan satu Tuhan. Jadi fundamentalnya di situ. Kalaupun ada perbedaan ya, adapun perbedaan baik Judaism dan Islam, saya akan kodifikasi ya. Di Judaism sendiri itu perbedaan ada. Semua agama itu perbedaan, tapi bukan yang fundamental. Contoh kayak tradisi ya. Dalam Judaism itu ada Askenazi, ada Sephardic ya. Itu juga mengalami yang namanya something different terkait masalah tradisi. Contoh kayak Sephardic itu puji-pujiannya banyak mengambil narasi dari praktisi Islam. Makanya saya dulu waktu jadi Judaism itu sangat condong ke Sephardic daripada ke Askenazi. Dan kalau para rabi pun tidak pernah menyalahkan iman fundamental dari Islam itu sendiri. Kenapa? Karena Islam sendiri itu mengajarkan satu Tuhan ya, monoteistiknya cukup sempurna. Jadi nggak ada alasan, modelnya udah harga mati gitu loh. Dan kalau kita ngelihat biografi daripada Musa, Musa itu juga seorang manusia ya, yang mungkin bisa dikatakan dia orang yang gagap gitu, yang nggak pandai bicara. Sementara baginda Rasulullah adalah seorang yang tidak ahli dalam membaca. Sama nggak sih sebenarnya? Cuma beda konteks, nggak bisa membaca. Yang satu gagap. Jadi ada something yang sama gitu loh. Jadi Musa itu susah untuk ngomong kan gitu. Makanya ditaruhlah si Harun atau Aharon ya, Kohen Hagadol di masa Mose Rabbeinu. Begitu juga dengan baginda Rasulullah memiliki sebuah kekurangan gitu. Beliau tidak bisa membaca kan gitu. Nah di situ saya berpikir oh iya sama ya. Terus kalau kita ngelihat dari sisi biografis historikal, Musa juga memiliki kedua orang tua. Begitu juga dengan baginda Rasulullah memiliki kedua orang tua. Apakah Musa juga pernah membunuh? Pernah. Baginda Rasulullah pernah. Musa dalam kronologis Musa perang atau melawan orang-orang ateis, Musa juga melakukan hal demikian. Begitu juga dengan baginda Rasulullah. Jadi ada something yang sama gitu loh ya. Nah jadi di situ saya berpikir, loh kok hampir sama ya, walaupun nggak 100% gitu. Akhirnya saya mempelajari sedikit demi sedikit kan gitu. Nah dari situ saya mengambil keputusan untuk mempelajari sisi moralitasnya, sisi historisnya, ya hampir sama lah. Bagaimana nabi-nabi di era masa lampau, kalau kita mau objektif ya, berbeda loh dengan orang-orang itu yang nggak mau objektif di dalam imannya masing-masing kan kayak begitu.
Makanya perbedaan di Judaism sendiri ada, di Islam sendiri ada, namun bukan yang fundamental ya. Tapi untuk konteks ketuhanan itu udah clear. Judaism, Islam udah clear, udah fix. Terus ketika saya melihat terkait masalah alam haba atau surga ya, Quran sendiri ada satu jaminan keselamatan di dalam Quran, di dalam Islam, sama halnya di dalam Jewish perspektif, menjamin juga keselamatan seseorang. Ini yang 100% sama ya. Ketika bangsa Israel percaya dengan apa yang diajarkan Moshe Rabbeinu beserta para nabi dan juga kepada Shem, maka bangsa Israel berhak mendapatkan olam haba. Artinya menuhankan satu Tuhan, berbuat kebaikan di dalam porsi Torah mereka, mereka masuk surga, kan gitu. Begitu juga dengan Islam. Ketika Islam menuhankan satu Tuhan yang sama dan melakukan perbuatan yang baik dan tidak melanggar konteks avodazara atau idolatry, Islam berhak atas surga di dalam pengajaran Islam sendiri, kan gitu. Nah di situ saya lama-lama, kenapa saya nggak ke Islam, kan gitu. Jadi bukan karena perempuan, wanita, enggak ya. Jadi saya bertahap itu mempelajari. Jadi saya memakai apa ya, akal saya gitu loh. Jadi poin-poin yang ada di dalam pikiran saya itu saya pakai gitu. Dalam standar basic saya memakai akal saya ketika saya membaca pengajaran Kristen, yang saya pakai akal saya gitu. Masuk nggak dalam nalar saya gitu. Ketika saya mempelajari Judaism, masuk nggak dalam nalar pemikiran saya. Ketika saya mempelajari Islam, masuk nggak di dalam nalar pemikiran saya. Nah, kayak gitu. Terus ketika saya melihat satu perspektif, apakah saya percaya dengan adanya Tuhan? Saya melihat dalam arti begini, saya memakai akal saya. Buku mana sih yang pertama kali menceritakan tentang Tuhan? Torah. Dan ketika saya membaca Torah, itu mutlak gitu loh. Torah itu kan all nation. Torah itu untuk segala bangsa. Dan ketika saya melihat Torah yang begitu observant ya, saya melihat ada porsi-porsi Torah. Torah untuk anak-anak Nuh yang terikat di dalam Sefa Miswat Bene Noah. 7 perintah Nuh. Nah ini secara nggak langsung Islam ini sudah menjalankan Sefa Miswat Bene Noah. Tinggal melakukan kebaikan kan gitu. Nah kalau Islam sendiri di dalam perspektif Judaism secara nggak langsung sudah menjalankan Sefa Miswat Bene Noah, dan di Islam sendiri mengajarkan moralitas yang positif, ya mereka berhak atas olam haba. Nah kayak gitu. Dan ketika saya mempelajari konsep pengajaran yang udah saya ajarkan kepada bangsa Israel melalui Moshe Rabbeinu, jadi ada porsi Torah. Ada porsi Torah yang khusus untuk bangsa Israel, yang mungkin sangat eksklusif. Itu khusus untuk bangsa Israel gitu. Jadi bangsa Israel itu mereka terikat dengan yang namanya 613 mitzvot berserta pelaksanaannya ya. Ada mispatim, kuhim, dan juga aidot. Dan orang di luar bangsa Israel yang tidak memiliki darah Jewish itu nggak boleh melakukan 613 mitzvot Torah yang khusus untuk bangsa, nggak boleh. Bahkan ada satu narasi, siapapun yang mengajarkan Sabat yang sama persis dengan apa yang diajarkan Hashem kepada bangsa Israel melalui Moshe Rabbeinu, maka orang tersebut berhak untuk dirajam. Jadi Bene Noah nggak bisa melakukan ritual Sabat yang sama persis dengan bangsa Israel. Itu ada aturannya. Nah dari situ saya melihat berarti baik Bene Noah, Bene Israel tetap menuhankan Tuhan yang satu itu gitu. Tuhan yang disembah oleh Adam, Tuhan yang disembah oleh Hawa, Tuhan yang disembah oleh Abraham. Nah ketika saya melihat moralitas dari pengajaran Torah, semua sama mengajarkan untuk mengasihi antar sesama manusia. Berarti fundamentalnya di situ. Kita percaya dengan adanya satu Tuhan dan kita mengajarkan kebaikan kepada sesama. Mungkin kalau dalam notif-notif kayak zaman perang itu beda lagi.
Karena ada satu masa di mana bangsa Israel harus perang. Begitu juga dengan Islam sendiri. Ada satu masa di mana mereka harus perang. Nah, ketika saya melihat pengajaran Islam, ya hampir sama. Islam sangat mengajarkan konsep monoteistiknya yang apa ya, yang udah harga mati lah. Jangan ada padamu ilah lain. Mungkin bahasanya seperti itu ya. Dan itu cukup jelas gitu loh. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu sudah sangat jelas. Dan itu sama persis yang dikodifikasikan sama Rambam di dalam Slosa Asari Karib. Dan ketika saya melihat moralitas yang diajarkan yang ada di dalam Quran sendiri, itu cukup baik gitu loh. Jadi hampir sama persis antara Torah dengan Quran. Yang kalau mau dibilang 100% sama nggak mungkin. Tetapi 90% itu sama. Saya kasih analogi, ketika ada satu kasus di pengadilan ya, kita mencari tahu kebenaran yang mungkin bisa dikatakan misteri. Itu diambil dari presentase gitu. Nah, kalau Torah dengan Quran ya, Tanakh dengan Quran nggak mungkin sama. Tetapi mendekati kesamaan itu pasti. Kalau kita ngeliat dari presentasenya ya, dari presentase mungkin bisa dikatakan Quran itu 80-90% itu sama. Tetapi kalau itu di bawah 50%, ya jelas nggak sama kan gitu. Nah, dari situ saya berpikir, oh mungkin dari halakha dan syariat yang membedakan. Kenapa? Karena saya juga berpikir objektif. Nggak mungkin bangsa Arab itu melakukan Torah yang udah Hashem ajarkan kepada bangsa Israel yang sangat eksklusif. Nggak mungkin, karena saya melihat sendiri pengajaran Torah di Bani Israel itu nggak bisa dilakukan oleh non-Israel ya. Kecuali orang itu convert ya, orang itu convert masuk ke Judaism dan menjadi seorang Bani Israel, itu baru bisa. Tapi kalau orang itu di luar non-Israel dan bukan orang Israel dan tidak memiliki darah Jewish, orang itu nggak bisa. Jadi konsep convert itu dia harus convert dulu, sama seperti Ruth itu juga convert, baru bisa melakukan halakah, bisa melakukan Torah Baruk Sina yang khusus untuk bangsa Israel. Nah, dari situ saya berpikir why not gitu loh. Mau nggak mau saya harus memilih Islam gitu, menjadi salah satu agama yang diakui di Indonesia yang masuk di dalam kolom KTP. Bukan berarti saya tidak mengimani Judaisme, enggak. Judaism itu kakak tertua kita gitu. Karena sisi historikal semua dari sana. Kita menghormati mereka menjadi salah satu bangsa yang udah dipilih oleh Tuhan. Bangsa yang pertama kali yang udah diajarkan bagaimana konteks ketuhanan, bagaimana moralitas. Mau nggak mau kita harus mengimani itu juga gitu. Karena semua berasal dari sana. Bahkan nabi-nabi yang ada di dalam Quran sendiri berasalnya dari bangsa Israel gitu. Tetapi ada satu masa di mana baginda Rasulullah mengajarkan konsep monoteistik yang cukup sempurna dan juga moralitas yang bisa dikatakan sama dengan Judaism. Ya gimana ya kalau gue mau ngomong ya, namanya saudara itu pasti ada perbedaan. Mungkin perbedaannya nggak terlalu jauh ya, karena baik Yitzhak dan Ismail itu mau nggak mau mereka tetap saudara, satu darah, satu bapak dari dua ibu yang berbeda. Dan Ismail itu adalah seorang anak yang menurunkan ke-12 raja. Dan Ismail itu adalah nenek moyang dari bangsa Arab. Dan silsilah baginda Rasulullah, kalau kita pelajari, itu nenek moyangnya adalah anak daripada Hagar, yaitu Ismail. Jadi saya memilih Islam bukan karena bukan karena Indonesia mayoritas Islam, enggak. Tetapi saya justru mempelajari Islam dari perspektif apa yang diajarkan oleh Judaism, Kristen, Islam, itu saya pelajari satu persatu gitu. Saya menaruh semua dogma saya, itu saya taruh. Dan di dalam parameter saya
membuat itu menjadi standar yang netral gitu loh. Saya tidak memihak ke Judaism, saya tidak memihak ke Kristen, saya tidak memihak ke Islam. Jadi saya memakai sudut pandang netral dari tiga religion ini gitu loh. Nah, dari situ saya menemukan bahwa di dalam Islam kita diperintahkan untuk menyembah satu Tuhan, kita diajarkan untuk berbuat baik kepada sesama. Jadi simple like that, kita berhak atas sholam haba. Ya, mungkin ada yang ditanyain lagi sama Ukti Joseph. Ya, yang ingin saya tanyakan adalah berarti memang benar-benar mempelajari kitab-kitab sebelumnya dan agama-agama sebelumnya bagaimana terus Bang Valen ini bisa memutuskan benar-benar ya Islam lah yang memang harus aku ikuti gitu. Apakah seperti itu atau gimana? Yang jelas bukan karena perempuan ya, teman-teman. Ingat, jangan salah sangka ya, berarti Bang Valen mualaf bukan karena perempuan. Oke, silahkan. Banyak yang kepanasan, Bang. Kayaknya di live chat ini kejang-kejang ketika Bang Valen ini mualaf, ada aja yang dicari salahnya ya. Oke, silahkan. Siapa yang ini silahkan naik. Kalau nggak terima silahkan. Gitu ya. Ya. Jadi kalau misal ada yang itu ya biarin aja kan gitu. Jadi saya itu dinasihati oleh para senior-senior, udah biarin mereka-mereka yang mencoba untuk mendowngrade imanmu, biarin. Anggap aja apa ya, masuk telinga kiri keluar telinga kanan kan gitu. Mereka akan melakukan hal demikian, membuat saya menjadi apa ya, supaya saya emosi kan gitu. Tetapi saya belajar dari senior-senior ya. Di dalam Islam kita diajarkan untuk mengasihi orang yang menghina kita. Boleh, silakan. Mereka boleh menghina Bang Valen. Kalian boleh menghina Bang Valen, kalian boleh menghina orang tua Bang Valen. Tapi satu, ketika Islam kau hina, maka ada konsekuensinya. Nah, seperti itu. Engkau boleh menghina saya ya. Engkau boleh memfitnah saya sesuka hatimu. Saya tidak akan membalas itu semuanya ya. Karena bagi saya itu nggak penting gitu loh. Karena itu sudah menjadi makanan saya tiap hari, mau difitnah dengan satu narasi-narasi yang mungkin apa ya, yang nggak terlalu penting gitu loh. Tapi ketika engkau menghina Islam, maka itu harus ada konsekuensinya gitu loh. Silakan ya. Jadi kalau mau ngebully saya, untuk yang oten-oten yang ada di LC ya, ngebulinya jangan itu-itu doang gitu loh. Saya udah bosen dengarnya ya, dengan bully-bulian yang itu ya. Mungkin ada lagi bully-bulian ya, atau ada berita apa lagi ya, silakan ya. Saya nggak akan emosi ya. Saya pernah nonton live ketika Habib Bahar Smith, beliau lagi makan es krim. Nah, Habib Bahar bin Smith ini dibully habis-habisan. Nah, Habib Bahar bin Smith ini ngomong, silakan bully saya gitu. Silakan kau bully saya sesuka hatimu, tapi tolong ngebulinya jangan itu-itu aja gitu. Emang nggak ada yang lain apa ya. Jadi saya ngelihat senior-senior itu cukup apa ya, menjadi guru bagi saya gitu ya. Kau boleh hina pribadi saya, tapi kau jangan hina agama saya. Ya karena Islam itu berdiri sampai sekarang itu penuh dengan perjuangan ya. Ya bahkan Judaism sendiri mendukung kok Islam. Jadi kalau dari Bani Edom yang mau menghina saya silakan ya. Nggak ada masalah bagi saya. Kok bully saya sesuka hatimu ya. Bang Valen, ini ada yang namanya Cinta Damai mau naik ke sini, kita kasih linknya. Oke, thank you. Ini dari mana? Apakah dikasih link atau gimana Bang untuk naik? Tapi kayaknya ketika debat kita ini aja deh, dikasih link lain deh untuk mereka ini naik ya. Atau karena jangan di sini, kalau di sini kan memang khusus untuk Bang Valen. Atau kita kasih kesempatan untuk naik. Nanti karena kalau kita ngasih link di sini akan banyak yang naik, Bang. Atau dipilih gitu. Jadi yang naik. Seperti biasa kan ini kisah HMC khusus untuk
Mualaf ya. Jadi kayaknya gue nggak pernah lah. Kisah MC ada debat nanti nggak enak sama Kujul. Kita udah nge-hack Iya, nanti ngerusak ya. channelnya dia loh. Nanti berarti ke sini aja, ke Hidayah Mualaf Channel ya. Iya, Hidayah Mualaf kamu Channel, debat sama nanti kita di Kujulius deh. sana kita akan mengadakan debat. Oke, silakan ditinggalkan nomor teleponnya. Kemudian nanti kita akan menghubungi kapan siapnya Anda ingin berdiskusi dengan kepala dingin. Jangan kejang-kejang untuk saudara-saudara di bawah sana. Bang Valen yang mualaf banyak yang kejang-kejang pula. Gimana dong? Nanti naik. Nanti kasih tinggalkan nomor di sini ya. Nanti kita kasih untuk link supaya kita bisa berdiskusi. Dengan saya boleh, apalagi dengan Bang Valen yang dituju sekarang tuh Bang Valen, silahkan. Ya oke, saya menghindari yang namanya dialog ya. Bukannya Bang Valen takut. Bang Valen itu sekarang udah bikin aturan ya. Kalau mau dialog dengan Bang Valen harus punya identitas loh. Kenapa seperti itu? Saya aja mualaf kemarin itu ditanyai identitas loh. Kalau nggak punya identitas gimana mau mualaf kan gitu. Jadi Iya Bang, saya ada yang bertanya ini Bang Valen, mohon maaf saya potong. gimana? Ada yang bertanya, Bang Zuma di mana? Apakah boleh Bang Zuma masuk ke sini gitu tentang mualafnya Bang Boleh. Valen? Oh heboh lagi ya. Mungkin Bang Valen bisa mengirimkan ke Bang Zuma kalau netizen ingin Bang Valen ngobrol sama Bang Zuma yang dulu pernah ketika Bang Valen masih di Tritung dulu. Emang Bang Zuma nggak live hari ini? Tidak, beliau tidak live. Wow. Nanti itu aja Ukti Josel yang kasih link ya ke Gurunda Juma. Ya. Kalau saya buka open new tab, kelempar lagi saya. Ini kan pakai HP saya ngelivinnya di tempat Kojul. Oh, pakai HP jadi lempar-lempar gitu ya? Iya. Ya buat Benedom ya. Saya mengasihi kamu ya. Silakan kau bully saya. Tapi kalau Anda mau dialog dengan saya, tinggalkan identitas Anda ya. Tinggalkan KTP Anda, baru dialog. Kamu jangan berdialog tentang Islam dengan akun hoax. Saya nggak mau. Saya nggak mau agama saya, kepercayaan saya dihujat dengan orang yang nggak punya identitas. Maaf ya. Bukannya saya nggak berani ya. Maaf saja gitu loh ya. Islam itu ngajarin kok yang namanya kedamaian ya kan. Realitanya apa sih? Di Indonesia ini baik Kristen, baik Buddha, baik Hindu, mereka sama-sama makan bakso bareng. Itu yang jualan di pasar kan banyak orang Islam. Kalau Anda tahu. Jadi Islam itu mengajarkan yang namanya kedamaian ya. Jadi jangan dicoba memframing Islam dengan narasi yang negatif ya, apalagi memakai akun hoax. Saya itu udah ngomong loh sering kali ya. Kalau Anda menghina Islam ya, saya akan masukkan penjara Anda. Kenapa? Karena NKRI dari berbagai keyakinan, NKRI itu cukup toleransi loh. Kita tahu di Indonesia itu mayoritas Islam terbesar. Kami bisa saja ya, kalau kami tidak ada pengajaran moralitas tentang toleransi, mungkin umat Kristen tidak akan boleh tinggal di Indonesia. Itu pertama, kita mayoritas loh. Makanya kalau Anda mau berdialog dengan saya, tinggalin KTP Anda. Kenapa? Karena channel saya nanti itu saya saring gitu loh. Jadi nggak sembarangan orang yang akun hoax saya perbolehkan masuk di channel saya ya. Makanya saya kemarin mualaf, saya memilih Masjid Al-Akbar. Itu masjid yang sangat diakui ya, sangat kredibel. Dan kenapa saya itu mualaf, tidak mualaf di yayasan A, yayasan B, itu pasti nanti kalian goreng kan gitu.
Jadi saya lebih memilih Masjid Al-Akbar ya, karena saya juga nanti akan mengikuti pembinaan di Masjid Al-Akbar untuk apa ya, belajar memperdalam kasanah budaya, sisi historikal dari Islam sendiri ya. Jadi saya mungkin akan jarang dialog, saya lebih belajar ke sisi historikal. Jadi mohon maaf kalau Anda ngajak dialog terus saya nggak mau, ya karena itu tadi Anda nggak punya KTP mungkin. Kalau Anda punya KTP, punya identitas, saya akan kasih link. Tapi kalau nggak punya KTP, maaf aja ya. Saya nggak mau Islam itu dikata-katain ya. Saya nggak mau baginda Rasulullah itu di framing ya kan, di framing dengan hal-hal yang nggak mau ya kan. Saya mengasihi kok umat Kristen. Umat Kristen tuh banyak yang baik. Pak Felix itu baik sama saya ya kan. Bang Daniel itu baik sama saya. Pak Jody ya itu baik sama saya. Gitu. Saya nggak mau menimbulkan perpecahan gitu. Perpecahan yang cuma gara-gara debat yang nggak ada identitas. Maaf aja ya. Kalau Anda seorang Kristen yang akademis, yang namanya akademis pasti memiliki identitas. Ya, seperti itu ya. Jadi mari kita berpikir secara dewasa. Kita bukan lagi bocil. Kita tinggal di Indonesia ada undang-undangnya. Oke, lanjut lagi, Ukti Josel. Silakan lanjut Bang, saya sambil makan. Teman saya jatuh bawa makanan, mohon maaf Bang, kalian silakan lanjut loh. Ya, oke ya. Ada yang nanya, oh saya udah ada channel ya. Klik aja. Ya itu ya, saya udah ada channel. Teman-teman yang di live chat ini udah pada tahu channel-channel saya ya. Channel saya satu itu ya. Oke. Kalian tuh misionari ya harus diomongin channelnya apa gitu Bang, supaya teman-teman nih tahu Ya gitu pasti loh. udah tahu. Klik aja di YouTube Valen gitu aja udah pasti nongol foto gua kan gitu. Iya ya. Ya, sambil nunggu Ko Julius ya, Ko Julius kemana ini? Channelnya kita hack dulu. Saya akan sebentar ya, saya akan kasih lokasi di mana saya bersahadat tadi ya. Ya ini kenapa mereka kok jadi kejang-kejang ya, Ukti Josel ya. Contoh kayak salam damai ya kan. Nama akunnya salam damai tapi tidak mencerminkan kedamaian kan gitu. Jadi narasi-narasi yang disampaikan Pak Salam Damai mungkin Anda harus belajar dari karakter Yesus Kristus ya. Yesus Kristus itu ngajarin yang namanya moralitas. Ya, Yesus Kristus itu tokoh sentral di PB yang dia punya kredibilitas seorang rabi. Dan dalam perspektif Judaism, Yesus Kristus juga diakui kok. Jadi Anda harus bisa menteladani tokoh sentral Anda yaitu Yesus ya. Jangan nggak seperti Yesus kan gitu. Kan ada lagu itu. Ku mau sepertimu Yesus. Nah kayak gitu tuh. Disempurnakan selalu. Terus kalau Yesus sudah mengajarkan yang namanya moralitas, seharusnya Anda harus memiliki moralitas kan kayak gitu. Tapi kalau Anda nggak punya moralitas, sama aja Anda menjelekkan agama Anda sendiri gitu. Kayak gitu ya. Jadi Iya. harus Ada lagunya dewasa begini dalam Bang. berpikir.
Ya gimana? Ada lagunya begini, mukjizat itu nyata, tapi ini adalah hidayah itu nyata, diganti gitu jadi muslim ya. Allahu Akbar. Ternyata nyata ketika kita bisa membuka hati, membuka pikiran, membuka akal kita. Allahu Akbar. Kita akan menemukan jalan yang benar, yaitu Islam. Allahu Akbar. Silahkan Bang. Ya, juga ada pertanyaan ya, kenapa Bang Valen kok nggak mengupload para calon-calon mualaf baru ya? Sebenarnya kebenaran itu bukan berdasarkan ada seorang mualaf baru ya. Kebenaran yang hakiki itu dapat kita peroleh dengan menggunakan akal budi kita. Selama kita mau belajar, kita mengedepankan akhlak kita, mengedepankan akal kita untuk mempelajari sesuatu, niscaya pasti Allah itu kasih jalan kan gitu. Jadi bukan berdasarkan dogma, bukan berdasarkan imani aja ya kan, enggak. Tapi kita disuruh belajar. Tuhan itu ngasih kita free will, kehendak bebas. Kita disuruh milih. Ini loh jalan yang udah Allah tunjukkan kepada baginda Rasulullah supaya kita mengikuti jejak beliau gitu. Bukan berarti ketika baginda Rasulullah di era perang ya kan, di era masa lampau enggak seperti itu juga kali kan gitu. Apalagi sekarang kan udah di zaman apa ya, udah di zaman postmodernisme gitu loh. Jadi nggak seperti zaman di masa lampau kan gitu. Jadi ada konteks-konteks tertentu kan gitu. Nggak ada sejarahnya kalau Islam nggak dicubit terus kita ngajakin perang, nggak ada ya. Makanya Islam itu sangat objektif. Ketika kalian menghina Islam, ketika kalian menghina baginda Rasulullah, kami masih memiliki toleransi. 3 hari kalian masih tetap aja melakukan hal seperti itu dan tidak meminta maaf ya, kalian harus tahu konsekuensinya gitu loh. Jadi Islam itu selalu mengedepankan yang namanya kasih sayang, itu didepankan kan gitu. Kalau Islam itu yang kalian mengerti sebagai agama kejam itu keliru. Islam itu damai loh sebenarnya. Banyak contoh-contoh realitas di Indonesia ya. Dan saya juga percaya Kristen itu baik, Kristen-Kristen yang istilahnya apa ya, yang mengerti, yang memiliki pemikiran dewasa, mereka juga mengajarkan kebaikan kan gitu. Nah disinilah Bang Fala itu selalu objektif. Tapi ketika kalian menghina Islam, kalian menghina baginda Rasulullah dengan kabar-kabar hoax ya, kalian harus menerima konsekuensinya gitu loh. Ya memang harus dipenjara karena kita tinggal di Indonesia. Itu ada undang-undangnya kan. Makanya cerminkan Anda itu sebagai pengikut Yesus yang benar kan gitu. Contoh kayak Pak Gilbert ya kan. Nggak pernah dia ngata-ngatain Islam. Mereka hidup damai kok. Paus Vatikan di Roma. Di era postmodern ini Paus baik dengan orang Islam. Itu pemilik kitab loh ya. Pemilik sisi historikal di dalam kekristenan, mereka baik dengan umat Islam. Ya, karena mereka nggak mau lagi kejadian di era-era masa lampau dipraktekkan di era postmodern ini gitu. Dan Katolik sendiri sudah mengakui ya, tindak tanduk mereka di era masa lampau, mereka udah minta maaf loh. Yang nggak tahu lagi kalau yang maaf kata ya, yang Protestan ya, yang mindsetnya udah Islamophobia, mereka akan selalu jelek-jelekin keyakinan orang lain dalam bukan apa ya, dari sisi akademis nggak ada. Jadi mereka macam kayak ini loh, taklid buta gitu loh. Jadi tidak mempelajari sepenuhnya tentang Islam. Pelajari, nanya sama orang Islam, nanya lu, jangan dibantah kan gitu. Sebenarnya sama kok. Kronologis yang ada dalam PL ketika waktu perang itu sama kok. Tapi ada satu perbedaan yang fundamental di dalam kekristenan dan juga di dalam Islam. Itu masalah Tuhan yang berbeda. Dan itu
sejarah itu membuktikan gitu loh, dari sisi filologi Tuhan Kristen itu berbeda dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Tuhan Kristen itu berbeda dengan Tuhan yang disembah oleh orang Judaism. Tuhan Kristen itu berbeda dengan Tuhan yang disembah oleh umat Islam. Ya, ya kalian ya harus mau mengaku itu gitu loh. Kalau kalian mau dibilang Tuhan kalian sama, ya jangan menuhankan manusia itu gitu loh. Jangan kau tuhankan Yesus. Baru sama ya kan. Walaupun di dalamnya ada something yang mungkin bisa dikatakan berbeda, tapi bukan fundamental gitu. Ya, Mungkin saya saya akan kasih nggak ini bisa ya, lah. Mm-mm. video prosesi syahadat saya ya. Kita akan Oke, simak. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Nah, itu prosesi syahadat gua ya. Prosesi syahadat gua. Di situ ada Ustadz Mena Kemali, ada Kodonditan, dan juga mualaf-mualaf termasuk Cik Leni ya, yang kemarin bikin konten sama Kodonditan. Dan tadi saya juga sibuk, sempat live juga, tapi dalam bentuk primer ya, mungkin kurang lebih besok atau kapan akan diunggah sama Kodonditan. Jadi di sana saya berkolaborasi dengan Cik Leni ya. Cukup menarik ya, sesama mantan Kristen kita berdialog singkat ya. Jadi di sana itu saya, Kodonditan, Cik Leni, kita lagi berdialog nih, orang tiga ya. Kita bercerita tentang iman kita yang dulu ya kan. Itu menarik itu kontennya ya. Semoga Kodonditan bisa mengupload dengan segera ya. Oke, di sini sudah bergabung Bang Ucok Tebas ya. Sebelum kita ke Bang Ucok Tebas, saya akan kasih tahu lokasi di mana saya bersyahadat ya, yaitu di Masjid Al-Akbar, masjid terbesar ya. Kita akan simak sebentar ya, lokasi di mana saya bersyahadat ya. Kita akan lihat ya. Ya, itu lokasi di Masjid Al-Akbar ya. Itu masjid itu, kalau Anda tahu stadion sepak bola, itu bisa saya katakan 2 kalinya stadion sepak bola ya. Begitu luas. Sampai tadi Pak Jul yang dari rekan GCC itu nelpon, Bang Valen, di mana posisinya? Ya kan, Sherlock sampai bilang gitu ya. Sherlock dong. Itu saking luasnya itu masjid ya. Jadi masjid ada masjid lantai 2 ya. Terus ada kayak luas pokoknya, perpustakaan, ada ruang-ruangnya gitu ya. Jadi tadi saya didampingi sama rekan-rekan dari GCC, terus dari Kodonditan, terus dari Ustadz Mena Kemali, banyak ya. Makanya rugi kalau nggak datang ke Masjid Al-Akbar ya.
beneran rugi ya kan. Banyak mereka yang selfie-selfie di sana ya. Oke, di sini sudah bergabung Bang Ucok Tebas. Assalamualaikum Bang Ucok Tebas. Silakan Bang Ucok Tebas. Gimana nih Bang Valen? Luar Waalaikumsalam biasa sekali Bang warahmatullahi Valen. wabarakatuh. Ya, tadi saya minta maaf Kojul. Tadi, waduh, itu yang nge-live-in siapa ya kan? Masalahnya teman-teman tadi itu saking luasnya itu masjid sampai minta Sherlock gitu. Ini di mana ya kan? Nah, di situ. Jadi saya nggak bisa nge-live-in langsung live, saya cuma simpen-simpen videonya. Dan akhirnya ketemu kita di satu titik, gue bilang tanya aja sama satpamnya, petugas di sana, ruang akbar. Di ruang akbar itu tempat apa ya, umat Islam sholat di sana, dan juga di lantai 2 itu tempat syuting ya dari TV-TV swasta, contoh kayak RCTI, SCTV itu kadang syuting juga di sana, membahas tentang sisi-sisi apa ya yang berbau Islami. Nah kayak gitu Kujul. Jadi saya bingung ngelevin kayak gimana gitu. Sementara saya udah berhadapan langsung dengan takmir masjidnya gitu. Oke. Sebelumnya kita ucapkan selamat dulu ya buat Bang Valen yang sudah sah ya, kalau dibilang sudah sah. Dari kemarin semua sudah syahadat, cuman ini syahadat secara resminya lah ya, sekalian teken. Terus dari Bang Valen sendiri nih, jadi tadi yang datang berapa orang? Terus siapa aja sih? Udah dibahas belum? Ya baru Halo, Bang. membahas itu Kujul. Ya, yang datang itu orang-orang penting yang datang ya. Oke, si Josel nggak jadi ini, nggak jadi ngasih hadiah. Kalau si Gincu dikasih, Bang Valen kok nggak dikasih, pilih kasih nih. Iya, tanya sama Ukti Josel. Datang dong. Nanti kalau ini datang pasti ku kasih, pasti tuh. Loh, datang gimana? Gincu nggak ada, lu bilang harus datang. Pokoknya kalau Gincu syahadat, lu bilang lu kasih hadiah. Ini Bang Valen udah syahadat, kan nggak ketemu. Kalau Bang Valen bisa ketemu gimana dong? Loh, kenapa Gincu nggak bisa ketemu? Wah, ini nggak benar ini Bang Valen. Ya kalau Bang Valen pasti itu 100% I'm sure itu ketemu pasti. Oh, ngeles aja nih Josel nih. Oke. Ini ya ini atas syahadatnya Bang Valen ya. Ada juga dari salah satu penonton yang titipin nih Bang Valen. Yang titipin buat Bang Valen ya. Ada sedikit rezeki. Ini ku transfer bentar lagi ya, soalnya aku masih di jalan nih. Nanti nyampe ku transferin. Dari kemarin sih sebenarnya dititipin. Dia bilang nanti kalau Bang Valen jadi syahadat, tolong diserahkan. Dia takutnya pas lagi nggak bisa nonton atau pas lagi nggak sempat. Jadi dititipin ya. Jadi ini kita serahkan ke Bang Valen, luar biasa sekali. Tapi yang jadi sorotan tadi Ustadz Mena Kemali sih, banyak yang minta foto sama Ustadz Mena Kemali. Cukup menarik sih sebenarnya tadi ya. Coba kalau datang ya, Josel, terus siapa Kujulis, rame kali ya. Terus dari pihak GCC ada Pak Jul ya. Terus ada Bang Nazir, banyak orang-orang penting GCC ya. Jadi saya sampai kaget loh. Bang Jul dengan rekan-rekannya itu, ini udah macam kayak artis ya, mobilnya keren loh GCC beneran. Oke, mungkin dari Bang Valen nih ya. Ini bentar lagi kan pasti akan ada serangan dari pihak Oten ya, terutama dari Oten-Oten yang nggak suka sama Bang Valen. Ya paling dia ngomongnya, Bang Valen itu atau Valen ini dari dulu memang Islam itunya nyamar-nyamar saja. Terus nanti dibilang, ini Islamnya gara-gara perut dan bawa perut nih. Ya mungkin ada yang mau ditanggapi dulu sebelum fitnahnya dibuat sama para Oten ya, biar teman-teman penonton tahu dulu nih. Ya, jadi mungkin nanti itu akan menjadi satu representasi dari pihak-pihak apologet Kristen yang mindsetnya Islamophobia ya. Dan saya nggak kaget, itu nggak akan saya tanggapi Kujul. Jadi artinya begini, saya harus memiliki sifat dewasa ya, karena senior-senior saya tadi juga udah ngasih ujangan. Kalau mereka bernarasi seperti itu,
ya nggak ada masalah mereka bernarasi seperti itu. Tapi saya ketika takmir masjid tadi bilang sama saya, ya mau nggak mau saya harus belajar tentang Islam gitu. Islam itu bukan karena motifnya itu engkau ingin menikahi seorang wanita Islam, terus kau masuk di dalam satu perspektif Islam, hanya motifnya seperti itu dan tidak mengimani Islam menurut Allah sendiri gitu. Jadi artinya bisa dikatakan begini, masuk Islam hanya karena wanita itu juga nggak benar sih sebenarnya. Tetapi masuk Islam mempercayai baginda itu harus benar-benar menjadi satu naluri ya dalam hati kita. Kita meyakini gitu loh bahwa Allah itu udah ngasih kita hidayah, dan bisa diartikan kayak macam ada kerjasama bilateral gitu loh. Kalau kita udah dapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi kita yang lebih lagi gitu loh. Jadi saya tetap fokus dalam terminologi Quran dan saya akan belajar dari sisi historical Islam itu lebih banyak ya. Karena mau nggak mau suatu saat nanti saya akan ditanya tentang keislaman saya ya. Bukan hanya dari kalangan kekristenan, bahkan dari kalangan Islam sendiri pasti akan mempertanyakan status keislaman saya gitu loh. Dan saya nggak mau kalau saya masuk Islam itu dituduh hanya karena A, B, C. Pasti dari pihak Islam sendiri, contoh kayak komunitas mu'alaf itu kan banyak contoh kayak dari Pak Stephen ya, Indra Wibowo itu pasti suatu saat melihat konten saya dan dia akan mempertanyakan status keislaman saya itu pasti. Dan saya menjaga dari itu gitu. Saya tidak memperdulikan dari non Islam dulu ya. Yang saya pikir itu dari internal gitu loh. Pasti saya akan ditanya status keislaman saya, apakah habis syahadat terus kita tinggal pergi gitu aja? Nggak mungkin, makanya saya mengambil satu pembelajaran, saya mengambil materi di Masjid Al-Akbar, supaya itu nanti ketika saya ditanya oleh komunitas mu'alaf, saya memberikan satu bukti bahwa saya masuk Islam itu berdasarkan bagaimana saya masuk Islam bukan dalam motif yang negatif, tetapi saya masuk Islam dalam segi pembelajaran iman saya supaya iman saya dapat bertumbuh dan bisa mempelajari Islam sedemikian rupa. Dan jika suatu saat saya ditanya status keislaman saya bisa menjelaskan sama seperti ketika saya masuk di dalam Judaism. Nah, seperti itu, Gojul. Iya, karena nanti ini kalau dari internal Muslim ya, yang mungkin nggak ngikut dunia debat ya, mungkin dulu ikut terus lama nggak nonton, tiba-tiba sekarang nonton lagi terkejut gitu kan. Yuk, ini bukannya si Valen yang dulu sering menghujat Bang Zuma, sering menghujat Islam ya. Kalau 2,5 tahun lalu lah, 3 tahun lalu ya, itu kan Bang Valen termasuk lawan debat yang keras lah ya, 2,5 tahun lalu. Itu nanti pasti ada yang bilang, oh ini Valen mungkin Oten yang sedang terlempar ya, Ko Julius. Silakan Ukti Josel. Ayo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ahlan wa sahlan, saudaraku Valen. Iya. Oh, ada Pak Tono ya? Iya. Oke, lanjut Pak Tono. Kemarin gue kasih kau selamat juga, ahlan wa sahlan sekali lagi ya. Convert ke Islam gitu. Jadi memang ya, di mana-mana choice itu terakhir pasti Islam gitu. Karena dibuktikan ya dengan realita gitu ya, untuk kalian sekali lagi ya, ahlan wa sahlan. Jadi dari dulu waktu kau ngomong baginda Rasulullah, hatiku bilang ya Allah beri kawanku nih hidayah gitu kan, beri kawanku hidayah. Jadi simpelnya memang hidayah seperti itu. Jadi dalam Islam juga Iqra, kata Rasulullah, pertama dapat wahyu kali membaca-bacalah. Jadi untuk orang yang sempit berpikir kayak Oten itu baca yang baca lihat ada huruf angka dan sebagainya, tidak. Iqra itu luas arti, bukan sekedar membaca tapi membaca dengan pikiran kan, membaca dengan hati, membaca dengan fitrah dan sebagainya. Kalau kita hanya sekedar membaca aja, ya orang buta tidak bisa baca kan gitu. Jadi ya saya dah habis kata-kata gitu ya. Jadi memang seperti itu. Jadi kalau mau dunia itu dengan ilmu, kata Umar bin Khattab ya,
radhiyallahu anhu dengan mau akhirat juga dengan ilmu. Jadi Valen kan dia dengan ilmu, dia belajar, dia membandingkan seperti apa. Nah, kita dengar tadi aku dengar terus ya, akhirnya melihat kesempurnaan dalam Islam. Itu diakui orang-orang yang memang cerdas, orang-orang yang memakai akal budinya, kata Yesus bilang. Memakai akal budi. Tidak bisa membantah gitu. Makanya Rasulullah bilang orang sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan yang lain gitu kan, meremehkan orang lain. Nah, orang-orang sombong tadi salah satu dia meremehkan Nabi Muhammad SAW dan menolak kebenaran. Udah terang benderang diberi. Tidak ada orang-orang jujur, orang dengan hati nurani, dengan akal budinya, ya kan, tidak bisa membantah Islam, tidak bisa membantah kesempurnaan Islam. Dari mulai bangun tidur, mau tidur lagi kita diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, itu luar biasanya. Beda dengan yang lain. Nah, untuk oten-oten memang yang mindsetnya udah Islam dia, jadi biarkanlah mereka dengan kesempitan hatinya, ya kan, dengan kemarahan dia, dengan kebencian dia, ya kan. Tapi mudah-mudahan Allah juga berikan mereka hidayah. Kita kan tidak tahu. Hidayah datang bermacam-macam cara. Ya kan? Ada yang begini, ada yang begitu, ada yang enggak. Nah, jadi tetap mudah-mudahan tetap istiqomah. Kan memang berat Islam nih. Ya kan? Tapi kalau dengan keimanan, dengan kecintaan tuh akan menjadi ringan. Ya kan? Bayangkan orang Islam dari kecil, ya kan? Tua muda kalau bulan Ramadan itu mampu mereka. Yang perokok berat pun mampu mereka meninggalkan. Apa? Keimanan. Nah, gitu kan. Orang yang tidak berduit, tidak kaya, dia kumpul serupiah demi serupiah, dia kumpul, dia mampu pergi haji. Masya Allah ya. Orang yang tidak mampu, dia berkumpul uangnya, dia mampu berkorban setiap tahun. Walaupun seekor kambing, 1 ekor sapi mereka bisa bagi 7. Luar biasa. Itu keimanan itu namanya. Tidak ada perhitungan gitu kan. Nah ini. Aku jadi ceramah. Lanjut dok. Aku udah habis nih ramai kawan-kawan. Standby gitu. Sekali lagi ya. Ahlan wa sahlan. Lanjut. Baik, saudaraku semuanya. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala ya. Karena sudah bertambah lagi saudara baru kita memeluk agama Islam, yaitu saudara Valen, dan kita semua juga sudah mendengar bersama ya apa yang menjadi dasar serta alasan sehingga saudara Valen memutuskan memeluk agama Islam. Nah, tentu ini sekaligus membuktikan kebenaran Islam itu sendiri ya, dan juga membuktikan perbedaan yang begitu mencolok antara para mu'alaf dengan para murtadin odong-odong tentunya. Nah, seperti yang kita lihat tadi, saudara Valen ini meluk agama Islam benar adanya adalah fakta dan real ya. Dan itu bisa dibuktikan serta ditelusuri karena dilengkapi dengan data administrasi dan juga ada saksi-saksi yang menyaksikan beliau ini telah resmi memeluk agama Islam. Nah, berbeda dengan para murtadin odong-odong yang saban hari kita lihat di channel khususnya Manuk Bulu ya, itu hanya kesaksian perorangan yang tanpa ada bukti-bukti dan juga tidak ada saksi untuk memperkuat bahwa mereka tersebut adalah benar-benar seorang murtadin ya. Nah, kalau diibaratkan para murtadin itu seperti halnya padi ya, padi yang hampa, dan ketika dipisahkan menggunakan kipas atau angin, maka yang hampa tersebut akan terbuang dan tidak akan terpakai ya. Berbeda halnya dengan padi yang berisi padat, seperti halnya para mu'alaf ya, walaupun jarang dan tidak setiap hari para mu'alaf yang memeluk agama Islam
tetapi itu semuanya adalah benar dan dapat kita buktikan bersama kebenarannya. Mudah-mudahan kedepannya ya, para oten-oten yang sering menggoreng-goreng atau mempertanyakan keislaman para mu'alaf, maka setelah masuknya saudara Palen menjadi Islam, tentu oten harus berpikir dua kali untuk melakukan perdebatan ataupun diskusi dengan beliau ya, karena jelas nanti beliau lebih akan menguasai ketiga agama ya, karena pernah dialami dan dipelajari ketiga agama tersebut. Tentu akan sangat mudah mematahkan argumen-argumen yang coba diusung oleh oten-oten untuk menghina ataupun menista khususnya agama Islam. Dan kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala tetap membimbing serta memberi petunjuk kepada saudara Palen agar istiqamah di dalam keislamannya. Nah, demikianlah saudaraku semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.